wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaydi, mahasiswa PPG Universitas Mataram kategori 2. Hari ini akan melaksanakan aksi 3 dengan materi ceramah bersama kelas 11 Tata Busana. Seperti apa? Kita saksikan langsung di kelas. Mari. Assalamualaikum. Kegiatan pembelajaran kita untuk pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ceramah. Sebelumnya kita akan absen dulu ya. Kelas 11 Tata Busana. Akda Sabila. Ariza, Angelita, sakit Angelita, kemudian Anissa sehat, alhamdulillah. Anissa 2 sehat. Anissa. Apriliani sakit apa? Nah, yang lain jangan lupa makan ya. Ngetik ayam. Saya tahu kalian nggak punya. Oke, lanjut. Dian ingat ya. Dan Indah. Endang Wijaya. Farisha Kamila. Aura. Abi Batur Rahman. Kita sehat. Nah, jangan lupa bersyukur anak. Atau kamu kurang bersyukur ya. Air Nisa. Hadir. Lilit Rahmawati. Hadir. Ziza. Hadir Ziza. Mahmudatul. Sehat ya. Marianti. Mana? Kasih senyumnya anak. Nada. Nada di sembalung ya? Oh ingat, insyaallah. Sehat Nada? Bagus. Natasha. Sakit apa? Ma. Ini nggak ada ayam ini. Gila. Hadir Gila. Rami sehat. Regina Dialova. Reni kemarin sakit. Reni kamu sakit apa? Tetap jaga kondisi ya, ini musim hujan. Reva Pak Reva untuk Sasa. Setiani ngapain anak? Kita doakan cepat sembuh. Amin. Badi. Sehat tadi? Alhamdulillah. Julia. Sidna. Oke. Baik anak. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, kalau dulunya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita semua. Kebetulan kepercayaan kita sama, jadi pimpin doa. Silakan.
kebersihan, ya, tetap jaga kebersihan lingkungan sekolah. Mari kita belajar tentang apa Kak? Teks ceramah itu apa? Pidato yang Pidato yang memberi ya nasihat atau oke, good. Ulangi. Ceramah. Oke, jadi pidato yang di dalamnya berisi nasihat atau petunjuk. Kemarin ciri informasi yang baik dalam ceramah ada berapa? 1, 2, lugas, 3, logis, 4, jelas, 5, lengkap. Oke, jelas, lugas, logis, lengkap, komunikatif. Makna komunikatif? Mudah dipahami. Apa yang mudah dipahami? Oke, isi atau bahasa yang digunakan di dalam pidato tersebut. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk materi teks ceramah yang berada di KD 4.6 ya. Hari ini kita akan mencoba membuat atau menciptakan teks ceramah berdasarkan jurusan. Sebelumnya saya tanya, kalian pernah membuat teks ceramah belum? Pernah. Oke, Muhadarah ya, pada saat Muhadarah sering membuat teks ceramah. Tetapi ceramah yang biasanya saya yakin kalian buat itu hanya berdasarkan ceramah-ceramah keagamaan ya. Nah hari ini kita akan mencoba membuat teks ceramah tentang jurusan kalian ya. Nanti Ustadz akan tayangkan ada sebuah video untuk mengingat-ingat kembali orang berceramah itu seperti apa sih gitu. Kali aja lupa gitu cara orang berceramah. Nah nanti Ustadz akan tayangkan sebuah video orang berceramah. Kemudian nanti kalian coba kembangkan ya dari video tentang ceramah tentang agama tersebut. Kalian kembangkan berdasarkan jurusannya ya. Nah sekarang Ustaz akan bagikan oke, udah kita bagi kelompoknya ya kemarin ya. Nah sekarang silakan sebelum kita tayangkan videonya kalian duduk dulu bersama kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk bersama. Oke baik, semuanya sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah. Ya itu bukan pertanyaan ya. Oke baik, jadi sekarang sebelum kita membuat teks ceramahnya, Ustaz akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini lembar kerjanya, jadi yang ini yang harus kalian kerjakan masing-masing kelompok. Kita bagikan satu-satu ya. Oke, silakan dilihat, semuanya dipahami dulu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Nah sekarang Ustaz akan berikan kalian tayangan video. Jadi kalian simak videonya, ceramah seperti itu bentuk ceramahnya. Kemudian nanti kalian coba kembangkan ya tayangan video tentang ceramah itu berdasarkan jurusan kalian. Temanya boleh kalian pilih apapun, asalkan ada hubungannya atau ada kaitannya tentang jurusan kalian, jurusan tata busana ya. Oke, jadi coba silakan dilihat. Pertama nanti kalian tentukan dulu topiknya apa. Tentukan topiknya, kemudian bagian-bagiannya ada bagian isi, ada bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutupnya. Ya, jadi nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian bagian pendahuluannya kemarin apa saja isi di bagian pendahuluan kelompok 1? Kelompok 1. Salam membuka. Papa terima kasih. Pengenalan topik. Ya, kemudian di bagian isi. Oke, ada materi yang dibahas, kemudian oke, ada pendapat pembicara, lalu oke, jadi ketika membuat teks ceramah, alur pembicara atau urutan pembicara itu harus beruntun, ya, harus berurutan. Lalu harus jelas referensi. Oke, referensi, ya, jadi dari mana kalian mendapatkan pendapat seperti itu, ya, harus jelas. Kemudian bagian penutupnya, kesimpulan. Oke, ada berisi kesimpulannya, lalu ungkapan penutup dan salam penutup ya. Jadi dari pidato tersebut kalian harus bisa menjabarkan nanti pendahuluannya apa, isinya apa, dan penutupnya seperti apa. Oke, semua sudah paham ya? Ya. Oke, baik. Jadi kalau semua sudah paham, sekarang siap-siap untuk kita melaksanakan akan menyimak tayangan video. Tetapi kita harus sepakat dulu ya, tugas ini harus dikerjakan hari ini.
dan dikumpulkan nanti di akhir pembelajaran. Tapi sebelum dikumpulkan nanti kita akan coba presentasikan dulu di depan. Ya, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siap semuanya? Siap. Siap. Baik, kalau semuanya sudah siap, sekarang kita coba simak tayangan videonya. Ya, coba saya ingin mengulas saja itu contoh ceramah ini seperti apa. Ini ceramah keagamaan. Ya, coba kita lihat. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtarimin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana. Tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah semoga adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa, sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Sedangkan hadirin, sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi ulfur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji lomatur, mengapunkan menawa dukani. Akhir qauli hada ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan, sudah disimak. Kita sudah simak bersama-sama contoh dari penyampaian teks ceramah yang bertemakan pemuda Indonesia. Nah, sekarang kita berdasarkan contoh yang telah disampaikan, ternyata ceramah itu bukan hanya sekedar agama, juga bisa juga tentang kepemudaan, tentang masyarakat, tentang bahkan tentang jurusan kalian. Ya, nah sekarang coba kalian buat teks ceramah berdasarkan jurusan masing-masing dengan temanya bebas, asalkan semuanya itu tentang jurusan kalian. Ya, coba silakan sekarang didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Oke, silakan. Pendahuluannya seperti apa, kemudian isinya seperti apa. Nanti hasilnya langsung saja ditulis di sini ya. Tulis di sini bagian pendahuluannya, bagian isi, bagian penutupnya. Ya. Langsung aja di halaman belakang. Biarkan kosong di halaman depannya. Halaman belakang. Oke, silakan. Sudah ketemu temanya? Silakan. Gak apa-apa. Kelompok 4 sudah ada temanya? Apa? Desain. Nanti masuk ke sana apa? Yang bisa kalian bahas. Itu desain. Desain baju anak baju apa aja? Dari cowok siapa dari ini? Kalau baju anak sama baju remaja sama, beda. Apa aja? Berat doang. Silakan.
manual dan mesin jahit modern. Mesin jahit manual yakni mesin jahit yang dioperasikan atau bekerja tanpa menggunakan aliran listrik. Sedangkan mesin jahit modern adalah mesin jahit yang dioperasikan dengan membutuhkan aliran listrik untuk bisa bekerja. Contohnya seperti mesin jahit Emiro, Brother, Juki dan lain-lain. Menurut buku teknologi menjahit yang sudah kami pelajari, cara pengoperasian mesin jahit yaitu: 1. Sebelum menggunakan mesin jahit, kita harus memperhatikan alat yang kita gunakan dengan baik. Jika dikira sudah baik, maka siap digunakan. 2. Langkah pertama yaitu menyalakan mesin jahit. 3. Memasang benang. 4. Memasukkan spol dalam skoci, kemudian memasukkan skoci dalam spol. 5. Memasang benang bawah dan mesin. 6. Mesin jahit siap digunakan. Menurut kami, dengan menggunakan mesin jahit lebih efektif daripada menggunakan tangan, dan hasilnya pun juga lebih bagus dan rapi. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan itu sebelumnya terkait dengan mesin jahit? Tidak ada. Kita lanjutkan ke persembahan berikutnya dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezekinya sehingga kita dapat berkumpul di
Caranya membuat outer harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan agar hasil yang didapatkan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 ya sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan tema outer ya sesuai dengan jurusan. Coba kita beri kesempatan kepada kelompok terakhir. Silakan kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat barokah ini. Kedua kalinya, marilah kita haturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah Ustaz berikan untuk kami, untuk saya mempresentasikan hasil tes ramai yang telah saya buat. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat yang bertema menjahit baju. Sebelum kita menjahit baju, kita memerlukan sebuah desain atau gambar dan memerlukan sebuah pola. Dan ketika sudah membuat sebuah pola, rentangkan kain di atas lantai dan letakkan tangan kiri di atas kain. Lalu tangan kanan memegang gunting. Kemudian guntinglah kain sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Dan kita harus memiliki rancangan bahan, alat dan bahan sebagai berikut: kain, benang, gunting kain, gunting benang, pendedel, jarum pentul, jarum jahit, radang, karbon, mesin jahit dan lain-lain. Langkah-langkah membuat baju. Pertama, menjahit baju lalu mengobras. Kedua, menjahit sisi lalu mengobras. Ketiga, menjahit gerak. Keempat, menjahit lengan lalu mengobras. Kelima, penyelesaian. Baiklah, kesimpulannya, oleh karena itu, sebelum kita memulai menjahit baju, kita memerlukan sebuah desain, pola, alat, dan bahan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 ya. Saya rasa hasil dari diskusinya terkait dengan teks pidato atau teks ceramah tentang jurusan masing-masing sudah cukup baik. Jadi saya rasa semua sudah bisa memahami dengan mudah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang kegiatan kita pada hari ini. Oke, bagaimana kita hari ini, menyenangkan? Kita bisa berdiskusi, kegiatan pembelajaran kita jauh lebih mudah ya. Oke, kemudian tadi kita sudah melaksanakan beberapa tahapan-tahapan kegiatan, mulai dari membagi kelompok, kemudian kita berdiskusi, kemudian kita menyimak video lalu berdiskusi. Sehabis itu kita mempresentasikan hasil ya. Kita semua sudah menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran dengan baik. Baik, untuk sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks proposal ya. Jadi sarankan semua nanti di pondok sesekali untuk membuka materi-materi tentang teks proposal ya. Oke. Kemudian baik, jadi untuk materi teks proposal nanti kita akan mencoba mendiskusikan lagi. Kita akan belajar bagaimana cara membuat proposal yang baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Ya. Baik, kalau semuanya sudah jelas, semuanya sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, sebelumnya kumpulkan tugasnya ke depan. Ya. Oke, jadi semuanya sudah kumpulin ya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi proposal ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat proposal yang baik ya. Oke, kalau baiklah, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, kita cukupkan dengan menutup kegiatan pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq.